Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara saya ngebangun helm custom yang udah rusak parah kayak gini. Jadi saya baru aja dapat pesanan dari teman saya. Untuk basic helm dari teman saya ini adalah helm merek MOS ya teman-teman. Jadi, padnya atau topinya ini udah pecah ya teman-teman, dan teman saya ini request ke saya untuk helmnya ini dia pengen dirubah menjadi kayak ala-ala IEK Batman, kayak gini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara saya ngerubah helm yang udah rusak kayak gitu jadi keren lagi? Ayo kita langsung saja ke prosesnya. Pertama-tama kita copot atau bongkar semua part helmnya ya teman-teman. Setelah itu kita bersihkan helmnya sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, karena pad aslinya udah nggak bisa dipakai, nah jadi di sini saya punya ide ya teman-teman buat pengganti pad yang udah rusak ini ke pad yang baru. Tapi di sini saya itu pakai dari pad bekas dari helm Honda ya teman-teman, kayak gini. Hanya saja karena di sini itu helmnya itu emang dasarnya udah beda ya teman-teman, jadi perlu beberapa penyesuaian di bagian samping kanan kirinya atau di bagian kupingnya ya teman-teman. Supaya nanti bisa pas ketika kita pasangkan. Saya tempelkan dulu seperti ini ya teman-teman, ini untuk mengatur bagian mana saja yang harus saya sesuaikan. Untuk bagian yang masih cekung ataupun terekspos seperti ini, nanti akan kita tutup dengan dembul ya teman-teman. Sehingga nanti akan terlihat pas dan rapi ketika pasangkan pad helmnya ini dengan bodi helmnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah proses pengamplasan dan pendembulan ya teman-teman. Untuk amplas yang saya gunakan pertama adalah amplas grade 240 ya teman-teman. Kita amplas permukaannya secara menyeluruh dan rata ya teman-teman. Kita amplas layang saja, jangan terlalu ditekan supaya tidak merusak kontur daripada helmnya sendiri ya teman-teman. Setelah kita amplas secara menyeluruh dan merata, maka selanjutnya bisa kita dembul ya teman-teman. Untuk dembul yang saya pakai yaitu dembul biasa atau dembul plastik seperti ini bisa teman-teman temukan atau bisa teman-teman beli di toko bangunan terdekat di dekat rumah teman-teman. Campurkan dembul dengan hardener dengan perbandingan 10:1 ya teman-teman. Jika teman-teman pengen dembulnya ini cepat kering, maka teman-teman bisa menambahkan lagi hardenernya, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Setelah tercampur, teman-teman bisa langsung mendembul bagian yang masih lecet ya teman-teman. Jangan lupa untuk mendembul bagian kuping kanan kiri atau bagian samping kanan kirinya untuk nanti kita jadikan sebagai tempat dudukan pad barunya ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan aja dulu, jangan terlalu terburu-buru ya teman. Untuk step dari pendembulan kuping kanan kiri ini jangan langsung tebel ya teman-teman. Usahakan untuk melakukannya step by step. Untuk memudahkan nanti proses pendembulannya bisa teman-teman padnya ini dikasih isolasi ya teman-teman, supaya nanti dembulnya ini tidak langsung nempel ke bodi pad helmnya. Untuk pendembulan di bagian sampingnya atau kupingnya ini teman-teman bisa mengulanginya beberapa kali ya teman-teman, supaya hasilnya bisa lebih rapi dan bisa lebih kuat menempel di bagian bodi helmnya. Setelah itu bisa kita keringkan selama kurang lebih setengah jam. Setelah kering, maka bisa kita amplas dengan amplas grade 600 ya teman-teman, supaya hasilnya bisa lebih halus dan rapi. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengecetan ya teman-teman. Pertama, kita aplikasikan cat dasar epoxy ya teman-teman. Untuk cat dasar yang saya pakai, yaitu saya memakai dari merek Diton Premium ya teman-teman. Primer grey dengan kode 9120. Untuk lapisan pertama, cukup semprot tipis dan merata saja ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Jika sudah, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman. Jika sudah, lanjut ke pelapisan kedua. Untuk lapisan kedua ini, usahakan untuk menyemprotnya secara menyeluruh ya teman-teman, jangan sampai ada bagian yang belum tertutupi oleh cat.
Semprot santai saja, jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman, apalagi terlalu tebal, supaya nanti hasil catnya tidak keriting ya teman-teman. Jika semua permukaan sudah tertutup, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama 2-3 jam. Tambahan untuk teman-teman, jika permukaannya masih kasar, maka setelah kering teman-teman bisa menghaluskannya lagi dengan amplas grade 1000 atau di atasnya ya teman-teman, supaya hasil dari pengamplasannya itu bisa lebih halus lagi. Amplas layang saja, jangan terlalu ditekan ya teman-teman, supaya tidak merusak kontur dari helmnya. Setelah kering, maka proses selanjutnya yaitu adalah pelapisan warna utama atau warna putih ya teman-teman. Untuk warna putihnya saya pakai dari Diton Premium ya teman-teman, Super White dengan kode 9103. Untuk lapisan pertama seperti biasa ya teman-teman, jangan terlalu tebal, cukup tipis merata saja. Setelah itu bisa teman-teman keringkan selama 15-20 menit. Jika sudah kering, maka bisa lanjut ke pelapisan kedua ya teman-teman. Untuk lapisan kedua, usahakan semprot secara merata ya teman-teman, jangan sampai ada bagian yang tertinggal atau belum tertutupi dengan cat putih. Semprot santai saja, jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak keriting. Jika sudah disemprot secara rata dan menyeluruh, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama 2-3 jam. Untuk pad Hondanya kita cat warna hitam ya teman-teman, karena menyesuaikan dengan requestan warna dari teman saya, yaitu dia itu pengen kombinasi warna hitam dan putih ya teman-teman. Biar nanti hasil akhirnya bisa lebih mirip sama helm INK Batman yang dia pengen. Cat hitam yang saya pakai masih sama ya teman-teman, yaitu saya menggunakan merek dari Diton Premium dengan kode 9109 Black. Untuk stepnya masih sama ya teman-teman, 2 kali pelapisan. Untuk lapisan yang pertama, cukup tipis merata saja, jangan terlalu tebal. Setelah itu, keringkan selama 15-20 menit. Untuk pelapisan kedua, semprot secara merata ya teman-teman, usahakan untuk menutup semua bagiannya. Jangan sampai ada bagian yang belum tertutupi dengan cat warna hitam. Jika sudah, teman-teman bisa mengeringkannya selama 2-3 jam ya teman-teman. Karena teman saya ini kemarin request helmnya ini nggak mau cuman warna hitam dan putih saja. Jadi teman saya ini kemarin itu request untuk helmnya ini dikasih logo ya teman-teman. Dan teman saya ini kemarin request untuk helmnya ini dikasih logo bengkel custom saya ya teman-teman. Dia minta untuk dikasih logo di bagian samping kanan bawah, kiri bawah, belakang, dan di bagian padnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran atau pengen tahu bagaimana cara pengaplikasian water decal ini, teman-teman bisa lihat di video tutorial lengkap saya sebelumnya ya teman-teman. Di situ sudah saya jelaskan mulai dari proses ngedesain sampai nanti proses ke penempelan atau pengaplikasian kertas water decalnya ya teman-teman. Jika sudah tertempel, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama kurang lebih 2 jam ya teman-teman, supaya logo dari dekalnya ini bisa menempel secara maksimal ya teman-teman. Terakhir kita kasih lapisan clear glossy ya teman-teman. Saya menggunakan clear glossy dari Diton Premium ya teman-teman, dengan kode 9128. Saya berikan lapisan sebanyak 3 kali ya teman, dengan jeda pengeringan selama 15-20 menit setiap lapisannya. Untuk lapisan terakhir, teman-teman bisa mengeringkannya selama seharian ya teman-teman, sebelum nantinya kita melakukan proses perakitan helmnya. Setelah semua catnya sudah kering, maka proses selanjutnya yaitu adalah proses finishing atau proses perakitan helm ya teman-teman. Kita pasang semua part helmnya, seperti list helmnya, kaca helm, pad helm, busa, dan juga tali strap helm ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen beli list helm serupa, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Proses perakitan sudah selesai, dan ini dia kurang lebih hasilnya. Gimana teman-teman, keren kan hasilnya?
Dengan sedikit kreativitas dan kesabaran, helm yang sebelumnya rusak parah kayak gitu bisa kita ubah jadi sekeren ini ya teman-teman. Jangan lupa like jika teman suka dengan hasilnya, komen jika teman-teman mungkin ada tanggapan atau mungkin request video lainnya, share ke teman-teman kalian yang mungkin punya keluhan serupa, subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.